Pagi itu seharusnya menjadi awal hari yang biasa bagi Ardi dan Ratna. Matahari baru saja naik ketika cahaya keemasan menyelinap melalui tirai ruang makan rumah mereka yang berdiri megah di pinggiran kota. Rumah 2 lantai itu merupakan hasil kerja keras Ardi selama bertahun-tahun membangun perusahaan distribusi bahan bangunan. Meski telah hidup berkecukupan, Ardi tidak pernah berubah menjadi pribadi yang sombong. Ia tetap ramah kepada tetangga, ringan tangan membantu kerabat, dan selalu menyempatkan diri menikmati sarapan bersama istrinya sebelum berangkat bekerja. Ratna, perempuan berusia 35 tahun yang dikenal lembut dan penyabar, menjadi sosok yang selalu menjaga kehangatan rumah mereka. Hampir setiap pagi, aroma masakan buatannya memenuhi seluruh ruangan, sementara senyumnya menjadi penyemangat bagi Ardi sebelum menghadapi kesibukan di kantor. "Mas, nanti pulangnya jangan terlalu malam ya. Aku mau masak iga bakar kesukaanmu," kata Ratna sambil menuangkan teh hangat ke dalam cangkir suaminya. Ardi tersenyum lebar. "Kalau istriku yang masak, mana mungkin aku sengaja pulang malam." Ratna tertawa kecil. Suasana rumah dipenuhi kebahagiaan sederhana yang selama ini mereka syukuri. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada masalah rumah tangga yang berarti. Mereka memang belum dikaruniai anak, tetapi keduanya memilih tetap bersabar dan menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Namun, kebahagiaan itu seakan direnggut dalam waktu yang begitu singkat. Menjelang siang, ketika Ardi sedang menghadiri rapat penting di kantornya, telepon genggamnya bergetar tanpa henti. Nama Ratna muncul di layar. Biasanya sang istri tidak pernah menghubunginya saat jam kerja, kecuali benar-benar ada sesuatu yang penting. Ardi segera mengangkat panggilan itu. "Mas." Suara Ratna terdengar lemah. "Iya dek, ada apa?" "Kepalaku sakit sekali, badanku dingin, tanganku susah digerakkan." Ardi langsung berdiri dari kursinya. "Kamu tunggu di rumah ya, Mas pulang sekarang." Tanpa mempedulikan rapat yang belum selesai, Ardi berlari keluar gedung. Perasaannya mendadak tidak tenang. Entah mengapa dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang buruk sedang menunggu di rumah. Ketika mobilnya berhenti di halaman, pintu rumah terbuka setengah. Ardi bergegas masuk sambil memanggil nama istrinya. Ratna ditemukan tergeletak di lantai ruang keluarga. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Tangan kanannya tampak kaku, sementara kaki kirinya tidak mampu digerakkan. "Ratna!" Ardi memeluk tubuh istrinya yang menggigil hebat. "Mas, aku gak bisa berdiri." Tanpa berpikir panjang, Ardi menggendong Ratna menuju mobil, lalu membawanya ke rumah sakit terbesar di kota. Dokter jaga segera melakukan pemeriksaan lengkap. Dugaan awal mengarah pada stroke ringan, tetapi hasil CT scan menunjukkan tidak ada penyumbatan pembuluh darah sedikit pun. Tekanan darah Ratna normal, jantungnya sehat, gula darah stabil. Semua hasil laboratorium juga tidak menunjukkan kelainan yang berarti. "Kalau bukan stroke, kenapa istri saya lumpuh begini, Dok?" tanya Ardi dengan nada penuh harap. Dokter hanya menggeleng pelan. "Kami juga masih mencari penyebabnya, Pak. Untuk sementara, kami observasi dulu." Hari pertama berlalu tanpa jawaban. Hari kedua, keadaan Ratna justru semakin memburuk. Seluruh tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Ia bahkan kesulitan mengangkat kepalanya sendiri. Sorot matanya yang biasanya hangat kini tampak kosong dan dipenuhi rasa sakit. Ardi hampir tidak pernah meninggalkan ruang perawatan. Ia terus menggenggam tangan istrinya sambil membacakan doa-doa pendek. Sesekali, Ratna memaksakan senyum agar suaminya tidak semakin cemas.
Aku pasti sembuh, Mas. Iya, pasti. Kita cari dokter terbaik ya. Namun keyakinan itu mulai runtuh ketika memasuki hari ketiga. Seorang perawat yang sedang mengganti infus tiba-tiba terkejut melihat bercak merah sebesar koin muncul di lengan Ratna. Dalam hitungan jam, bercak itu membengkak menjadi benjolan besar yang terasa panas. Menjelang malam, benjolan tersebut pecah menjadi bisul besar berisi nanah kehijauan yang mengeluarkan bau anyir sangat menyengat. Perawat sampai menutup hidungnya. "Dokter, cepat panggil dokter." Tidak lama kemudian, beberapa dokter spesialis datang memeriksa. Mereka mengambil sampel cairan dari bisul tersebut untuk diperiksa di laboratorium. Anehnya, hasil kultur tidak menemukan bakteri ataupun virus yang biasanya menjadi penyebab infeksi kulit. Belum selesai mereka dibuat bingung, keesokan paginya muncul lagi 3 bisul baru di punggung Ratna. Hari berikutnya bertambah menjadi 7, lalu belasan. Dalam waktu kurang dari seminggu, hampir seluruh tubuh Ratna dipenuhi bisul besar yang tampak mengerikan. Kulitnya memucat, tubuhnya semakin kurus. Bau anyir memenuhi ruang perawatan hingga beberapa pasien di kamar sebelah mengeluhkan aroma tersebut. Ardi tidak peduli sedikit pun. Ia tetap duduk di samping ranjang, mengusap rambut istrinya yang mulai rontok sedikit demi sedikit. "Mas, iya dek, aku takut mas." Ardi menggenggam tangannya lebih erat. "Jangan ngomong gitu. Mas nggak akan biarin kamu kenapa-kenapa, dek." Ratna memejamkan mata. Air mata mengalir pelan di sudut matanya. Aku sering mimpi ada perempuan rambut panjang berdiri di ujung tempat tidur. Dia cuma ngeliatin aku dengan wajah ngeri, mas." Ardi menoleh ke belakang secara refleks. Tidak ada siapa-siapa. Ia berusaha tersenyum agar Ratna tenang. "Udah, gak usah dipikirin terus, dek. Anggap aja itu cuma mimpi karena kamu lagi sakit." Ratna tidak menjawab. Entah mengapa, setiap kali malam tiba, wajahnya semakin ketakutan. Ia seperti terus memperhatikan sudut-sudut ruangan, seolah ada seseorang yang tidak terlihat sedang mengawasinya. Berbagai dokter spesialis didatangkan. Dokter penyakit dalam, dokter saraf, dokter kulit, ahli imunologi, bahkan konsultan penyakit langka dari Jakarta ikut dimintai pendapat. Semua pemeriksaan dilakukan tanpa henti. Darah diambil berkali-kali, sumsum tulang diperiksa, MRI dilakukan. Tidak ada satupun hasil yang mampu menjelaskan penyakit Ratna. Suatu sore, dokter utama akhirnya memanggil Ardi ke ruang konsultasi. Pria itu duduk dengan wajah lelah. Matanya merah karena hampir seminggu tidak pernah tidur nyenyak. Dokter menarik nafas panjang sebelum berbicara. "Pak Ardi, kami sudah melakukan semua pemeriksaan yang memungkinkan. Lalu bagaimana, dok?" "Hasilnya, semuanya tidak sesuai dengan kondisi pasien." Apa maksud dokter?" "Kondisi tubuh istri bapak terus menurun, tetapi semua organ vitalnya masih bekerja normal. Penyakit kulitnya juga tidak sesuai dengan pola infeksi manapun yang kami kenal." Ardi mulai kehilangan kesabaran. Jadi sebenarnya istri saya sakit apa?" Ruangan menjadi sunyi beberapa detik. Dokter akhirnya berkata pelan, "Terus terang, kami tidak tahu." Kalimat sederhana itu terasa seperti palu godam yang menghantam dada Ardi. Tidak tahu?" Dokter mengangguk lemah. "Maafkan kami." Ardi keluar dari ruangan dengan langkah limbung. Untuk pertama kalinya selama hidupnya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Uang yang selama ini mampu menyelesaikan hampir semua persoalan ternyata tidak sanggup membeli jawaban
atas penderitaan istrinya. Malam itu, ia duduk sendirian di musola rumah sakit. Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Ia terus memohon kepada Allah agar Ratna diberi kesembuhan. Saat itulah seorang paman jauhnya yang baru datang menjenguk duduk di sampingnya. "Ardi, iya Om. Aku dengar semua dokter sudah menyerah." Ardi mengangguk pelan. Paman itu memandangnya beberapa saat sebelum berkata, "Kalau memang semua jalan medis sudah ditempuh, mungkin sudah waktunya kamu mencoba jalan lain." Ardi mengangkat wajah. "Maksud Om?" "Ada seorang yang tahu hal-hal tersebut di Jawa Timur. Namanya Pak Romli. Beliau terkenal bisa menangani gangguan yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Banyak orang datang ke tempatnya setelah putus asa. Mungkin beliau bisa membantu kalian." Ardi terdiam cukup lama. Sebagai orang yang selama ini berpikir rasional, ia tidak pernah membayangkan akan mencari pertolongan di luar dunia medis. Namun melihat kondisi Ratna yang semakin kritis, ia merasa tidak memiliki pilihan lain. Keesokan paginya, Ratna dipindahkan ke mobil ambulan khusus. Perjalanan menuju sebuah pesantren terpencil di pedalaman Jawa Timur memakan waktu hampir 10 jam. Selama perjalanan, Ratna lebih banyak tidak sadarkan diri. Sesekali tubuhnya bergetar hebat, sementara bisul-bisul di kulitnya terus mengeluarkan cairan kehijauan yang dibersihkan perawat pendamping. Menjelang sore, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat sederhana yang dikelilingi pepohonan rindang. Suasananya begitu tenang. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari masjid kecil di tengah kompleks tempat tersebut. Angin berembus pelan membawa aroma kayu dan tanah basah setelah hujan. Seorang santri mempersilahkan Ardi masuk ke rumah sederhana tempat Pak Romli menerima tamu. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pria sepuh berjubah putih dengan janggut yang telah dipenuhi uban. Wajahnya teduh, tetapi sorot matanya tajam, seolah mampu melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Belum sempat Ardi memperkenalkan diri, Pak Romli menghentikan langkahnya. Beliau memandang Ratna yang masih terbaring lemah di atas ranjang dorong. Raut wajah sang kiai langsung berubah serius. Beliau menghela nafas panjang, lalu perlahan menggelengkan kepala. Ardi semakin cemas. "Pak, tolong istri saya." Pak Romli mendekat tanpa menyentuh Ratna. Beliau hanya menatap wajah perempuan itu beberapa saat, lalu memejamkan mata sambil beristighfar. Setelah beberapa detik, beliau membuka mata dan berkata dengan suara tenang namun berat, "Le, iki duduk penyakit biasa. Ini bukan penyakit biasa." Jantung Ardi berdetak semakin keras. "Istrimu iki bukan sedang terkena penyakit yang dikenal manusia." Ardi menelan ludah. "Lalu, apa yang terjadi pada istri saya, Pak?" Pak Romli memandang lurus ke arah Ardi. "Istrimu sedang diincar." Diincar? Diincar apa, Pak?" "Ya, diincar." Oleh siapa, Pak?" Pak Romli kembali menarik nafas panjang sebelum mengucapkan kalimat yang membuat darah Ardi seolah berhenti mengalir. "Ada seseorang yang berniat menjadikan istrimu sebagai tumbal pesugihan. Orang itu bukan orang jauh, sangat dekat dengan kehidupanmu." Tubuh Ardi langsung lemas. Wajahnya pucat seketika. Belum sempat ia mencerna ucapan tersebut, Pak Romli melanjutkan dengan nada yang jauh lebih tegas. "Kalau tidak segera diputus ikatannya, nyawa istrimu dipertaruhkan. Waktunya sudah tidak banyak." Ucapan Pak Romli itu terus bergema di kepala Ardi.
seolah menjadi jawaban atas semua penderitaan yang selama beberapa hari terakhir tidak mampu dijelaskan oleh siapapun. Namun, jauh sebelum Ratna terbaring tak berdaya di atas ranjang, jauh sebelum bisul-bisul aneh mulai memenuhi tubuhnya, semuanya telah dimulai sejak 1 tahun sebelumnya. Sebuah keputusan yang lahir dari rasa iri, dipupuk oleh keserakahan, dan akhirnya membuka pintu menuju malapetaka yang menyeret satu keluarga ke dalam jurang kehancuran. 1 tahun sebelumnya, kehidupan Sudirman sangat berbeda dengan adiknya. Di usia 42 tahun, ia masih tinggal bersama istrinya, Yanti, di sebuah rumah kontrakan sederhana yang berada di gang sempit di pinggiran kota. Atap rumah itu sudah mulai bocor di beberapa bagian. Dindingnya kusam karena lembab, sementara lantai semen yang retak-retak membuat rumah itu terasa semakin suram. Di ruang tamu hanya ada satu kipas angin tua yang berputar pelan sambil mengeluarkan bunyi berdecit setiap beberapa detik. Meja makan mereka bahkan sudah kehilangan satu kakinya sehingga harus disangga menggunakan tumpukan batu bata. Setiap pagi, Sudirman selalu berangkat dengan harapan baru. Tetapi hampir setiap sore, ia kembali membawa wajah penuh kekecewaan. Hidup seolah tidak pernah berpihak kepadanya. Dulu ia pernah mencoba beternak lele dengan modal pinjaman koperasi. Baru 3 bulan berjalan, kolamnya terserang penyakit hingga hampir seluruh ikan mati mengambang. Setelah itu ia beralih menjadi penjual sembako dengan meminjam uang dari tetangga. Belum genap 6 bulan, tokonya sepi pembeli hingga akhirnya gulung tikar. Ia juga pernah menjadi pengepul hasil panen sayuran, tetapi harga pasar tiba-tiba anjlok sehingga modal yang dimilikinya habis begitu saja. Kegagalan demi kegagalan membuat tabungan mereka habis. Barang-barang berharga mulai dijual sedikit demi sedikit. Televisi digadaikan, motor dijual untuk membayar cicilan bank. Bahkan cincin pernikahan Yanti pun akhirnya berpindah tangan demi menutup bunga pinjaman yang terus membengkak. Suatu sore, Sudirman pulang dengan langkah lunglai. Bajunya dipenuhi debu, sementara wajahnya terlihat jauh lebih tua dibanding usianya. Begitu masuk rumah, ia langsung duduk di kursi plastik yang mulai retak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yanti yang sedang menghitung sisa uang belanja hanya melirik sekilas. "Gimana?" tanyanya datar. Sudirman menghela nafas panjang. "Gagal lagi." Yanti menutup buku catatan pengeluaran dengan keras. Gagal meneh. Tiap dino jawabannya ikut terus. Aku juga sudah capek. Aku lebih capek. Hutang di mana-mana. Besok orang koperasi datang lagi, nagih. Sudirman menundukkan kepala. Ia tidak membalas. Baginya, diam jauh lebih mudah daripada menjelaskan kegagalan, yang bahkan dirinya sendiri sudah tidak sanggup memahaminya. Namun Yanti bukan tipe perempuan yang mudah berhenti mengeluh. "Kalau begini terus, sampai mati kita tetap miskin. Utang gak lunas-lunas." Ucapan itu menusuk harga diri Sudirman. Ia mengepalkan tangan, tetapi tetap memilih diam. Beberapa hari kemudian, mereka menghadiri acara syukuran rumah baru Ardi. Rumah mewah 2 lantai itu berdiri megah di kawasan perumahan elit. Mobil-mobil mahal memenuhi halaman. Para tamu sibuk memuji keberhasilan Ardi yang kini dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerah tersebut. Sudirman berdiri di sudut halaman sambil memandangi adiknya yang tersenyum menyambut para tamu. Ratna ikut menyambut keluarga Sudirman dengan ramah. "Mbak Yanti, monggo silakan masuk. Sudah makan belum?" Ratna memeluk iparnya dengan hangat, sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Namun keramahan itu justru membuat hati Yanti semakin panas.
Sepanjang acara, matanya terus memperhatikan setiap sudut rumah. Sofa kulit yang mahal, lampu kristal yang menggantung di ruang tamu, dapur modern lengkap dengan peralatan baru. Bahkan kamar tamu mereka jauh lebih bagus daripada rumah kontrakan yang ia tempati selama bertahun-tahun. Saat melihat Ardi menyerahkan amplop kepada seorang anak yatim yang datang bersama pengurus masjid, Yanti mendengus pelan. Enak ya kalau kaya. Nek wes sugih, sedekah puluhan juta juga gak kroso. Sudirman tidak menjawab. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam angkot yang mereka tumpangi dipenuhi keheningan. Baru setelah turun di depan gang kontrakan, Yanti kembali membuka pembicaraan. Sampean gak sadar ta? Sadar apa? Harusnya yang hidup kayak Ardi itu kamu, sampean mas. Sudirman mengernyit. Dia adik kandungku. Lah justru itu. Apa maksudmu? Yanti berhenti melangkah lalu menatap suaminya dengan tajam. Dulu orang tuamu lebih banyak bantu dia daripada sampean. Modal usahanya dari mana? Bukannya dulu sering dipinjami bapakmu? Itu sudah lama Yanti. Lah lihat tapi hasilnya sekarang. Dekne sugih, kaya raya. Sedangkan awake dhewe urip ngenes, melarat. Utangnya akeh paten telecek neng ngendi-ngendi. Sudirman mulai merasa tidak nyaman. Jangan ngomong begitu. Rezeki orang beda-beda. Yanti tertawa senis. Rezeki beda? Atau memang keberuntungan keluarga kita sudah pindah ke dia? Kalimat itu sebenarnya terdengar tidak masuk akal. Tetapi perlahan mulai bersarang di dalam pikiran Sudirman. Semakin sering ia melihat kehidupan Ardi yang terus membaik, semakin sulit baginya menerima kenyataan bahwa dirinya selalu gagal. Hari-hari berikutnya, Yanti terus mengulang kalimat serupa. Nek Ardi bisa tuku mobil anyar. Lah kenapa awake dhewe ge bayar kontrakan ae angel setengah modar? Kenapa semua usaha dia berhasil? Kenapa setiap usaha kita kok selalu jadi bangkrut? Pertanyaan demi pertanyaan itu berubah menjadi racun yang sedikit demi sedikit mengkikis hati Sudirman. Ia mulai kehilangan rasa syukur. Setiap keberhasilan Ardi kini terasa seperti tamparan bagi harga dirinya sendiri. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di warung kopi dekat terminal, Sudirman tanpa sengaja mendengar percakapan dua orang sopir. Aku krungu-krungu. Ya, aku denger si Pak Lurah sebelah sekarang sugih mendadak. Iya, katanya habis ketemu Mbah Jenggot. Mbah yang tinggal dekat alas iku ta? Iya, katanya bisa ngasih jalan pesugihan. Percakapan itu membuat telinga Sudirman langsung waspada. Setelah kedua sopir pergi, ia menghampiri pemilik warung. Pak, Mbah Jenggot itu siapa tah? Pemilik warung terlihat ragu menjawab. Sudah sepuh orangnya, tinggal sendirian di tepi alas. Orang pintar? Pria itu menggeleng pelan. Bukan sekedar orang pintar. Akeh sing ngomong, banyak yang bilang jangan pernah datang ke sana kalau cuma penasaran. Kenapa emangnya Pak? Karena yang pulang dari sana biasanya memang dapat apa yang diinginkan, tapi selalu ada tumbal yang dipersembahkan. Malam itu juga Sudirman menceritakan semuanya kepada Yanti. Bukannya takut, mata perempuan itu justru berbinar. Akhirnya ada jalan. Aku masih ragu. Ragu terus sampai kapan? Mau nunggu diusir dari kontrakan apa? Lah, tapi kalau benar itu pesugihan, Yanti memotong ucapannya. Kita cuma mau hidup layak. Perkataan itu terus menghantui Sudirman selama beberapa hari. Hingga akhirnya, karena tekanan hutang yang semakin besar, ia menyerah. Malam Jumat Kliwon, mereka berdua mengendarai sepeda motor tua menuju kawasan alas yang jarang dilewati warga. Jalanan semakin sempit. Pepohonan besar menjulang di kanan kiri. Cahaya bulan hanya sesekali menembus rimbunya di daunan.
Setelah hampir 30 menit menyusuri jalan tanah, mereka melihat sebuah gubuk tua dengan lampu minyak yang menyala redup di terasnya. Belum sempat mereka mengetuk pintu, terdengar suara serak dari dalam. "Masuklah." Sudirman dan Yanti saling berpandangan. Bulu kuduk mereka meremang. Begitu pintu dibuka, aroma kemenyan dupa memenuhi ruangan sempit itu. Di dalam duduk seorang lelaki tua berjanggut panjang yang hampir seluruh rambutnya telah memutih. Matanya tajam, tetapi senyumnya terasa dingin. "Kalian datang mencari kekayaan, kan?" Itu bukan pertanyaan. Sudirman mengangguk pelan. Mbah Jenggot tersenyum tipis. "Semua orang yang datang ke sini membawa keinginan yang sama." Apa benar Mbah bisa membantu kami?" tanya Yanti. "Bisa." Apapun syaratnya?" Orang tua itu menatap mereka bergantian, lalu berkata dengan suara pelan. "Pesugihan yang kutawarkan bukan untuk orang yang ragu-ragu." Sudirman mulai gelisah. Maksudnya Mbah?" "Kalian harus menyerahkan tumbal." Ruangan mendadak terasa semakin sunyi. "Tumbalnya apa Mbah?" tanya Yanti hati-hati. Mbah Jenggot mengambil nafas panjang sebelum menjawab. Tumbalnya adalah perempuan yang masih memiliki hubungan darah keluarga dekat dengan kalian. Hatinya harus bersih, orangnya penyabar, tidak pernah menyimpan dendam. Walaupun tidak ada hubungan darah pun bisa ditumbalkan." Sudirman langsung teringat satu nama, Ratnah. Seolah mampu membaca isi pikirannya, Mbah Jenggot kembali berbicara. Iparmu itu sangat memenuhi semua syarat." Wajah Sudirman berubah pucat. Itu adik iparku." "Itulah sebabnya ikatan gaibnya kuat." Yanti menggenggam lengan suaminya. "Ini kesempatan kita." Sudirman menatap lantai cukup lama. Nafasnya terasa berat. Di satu sisi ia tahu perbuatan itu sangat keji. Ratna selama ini tidak pernah berbuat buruk kepada mereka. Bahkan berkali-kali perempuan itu diam-diam membantu ketika ekonomi mereka sedang sulit. Akan tetapi di sisi lain, hutang yang menggunung, rasa malu karena terus gagal, serta bisikan iri yang selama berbulan-bulan memenuhi pikirannya, perlahan mengalahkan suara hati. Dan dengan tangan gemetar, Sudirman akhirnya menganggukkan kepala. "Aku setuju." Senyum Mbah Jenggot melebar. "Kalau begitu, malam ini juga perjanjiannya dimulai." Orang tua itu bangkit dari duduknya, mengambil sebuah boneka kecil dari lilin, lalu meletakkannya di atas tikar bersama beberapa perlengkapan ritual yang telah dipersiapkan. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang pelan tertiup angin malam. Sementara Sudirman dan Yanti duduk saling berhadapan dengan wajah tegang. Tanpa mereka sadari, keputusan yang baru saja diambil telah menjadi langkah pertama menuju kehancuran yang tidak akan pernah bisa mereka hentikan. Malam semakin larut ketika angin dingin berhembus melewati celah-celah dinding bambu gubuk tua itu. Suasana di dalam ruangan terasa begitu pengap. Cahaya lampu minyak yang menggantung di langit-langit bergoyang perlahan, membuat bayangan benda-benda di dalam ruangan bergerak memanjang di atas lantai tanah. Sudirman mulai merasakan penyesalan, tetapi semuanya terasa terlambat. Mbah Jenggot telah berdiri di hadapan mereka sambil mempersiapkan berbagai ubo rampe perlengkapan yang sudah tertata rapi, seolah kedatangan pasangan suami istri itu memang telah dinantikannya sejak lama. Di sudut ruangan terdapat sebuah tikar pandan yang telah digelar. Di atasnya tersusun sesajen berupa bunga-bunga, kendi berisi air, beberapa batang lilin, semangkuk beras, serta seekor ayam hitam yang kedua kakinya telah diikat. Boneka kecil yang terbuat dari lilin diletakkan tepat di tengah-tengah sesajen. Wujudnya sederhana, simbolis, hanya menyerupai bentuk manusia tanpa wajah yang jelas.
Mbah Jenggot menatap boneka itu beberapa saat sebelum mengangkatnya perlahan. "Mulai saat ini," ucapnya dengan suara berat, "jangan ada keraguan sedikit pun. Orang yang ragu hanya akan membawa petaka bagi dirinya sendiri." Sudirman menelan ludah. Telapak tangannya mulai berkeringat. Masih bisakah kami membatalkan semuanya, Mbah?" Tatapan Mbah Jenggot langsung berubah tajam. "Kalian datang sendiri ke tempat ini. Kalian hanya meminta jalan. Kalau sekarang mundur, akibatnya jauh lebih buruk daripada melanjutkan." Yanti buru-buru menggenggam tangan suaminya. "Sudahlah, Pak, kita sudah sejauh ini." Sudirman memejamkan mata sejenak. Bayangan rumah kontrakan yang hampir disita, tagihan hutang yang terus berdatangan, dan rasa malu setiap kali bertemu orang-orang yang menagih pinjaman kembali memenuhi pikirannya. Sedikit demi sedikit, suara hati yang masih berusaha mengingatkan mulai tenggelam oleh keputusasaan. Mbah Jenggot kemudian mengambil selembar kain putih yang telah dilipat rapi. Dari balik lipatan itu, ia mengeluarkan sehelai rambut yang sebelumnya diminta Yanti untuk diam-diam diambil ketika berkunjung ke rumah Ardi beberapa minggu lalu. Saat itu Ratna sempat menyisir rambutnya di ruang tamu dan beberapa helai tertinggal disisir. Tanpa seorang pun menyadarinya, Yanti memasukkan rambut itu ke dalam tasnya. "Itu sudah cukup menjadi media penghubung," ujar Mbah Jenggot pelan. Helai rambut tersebut dililitkan pada boneka lilin hingga melingkar di bagian kepalanya. Setelah itu boneka diletakkan kembali di atas tikar. "Kalian berdua duduk menghadap boneka ini." Sudirman dan Yanti menuruti perintah itu. Pejamkan mata. Mereka memejamkan mata dengan nafas yang mulai memburu. "Sebut nama perempuan itu 3 kali." Suasana menjadi sangat sunyi. Dengan suara bergetar, Sudirman mengucapkan, "Ratna." Yanti mengikuti, "Ratna." Sekali lagi mereka menyebut nama itu, Ratna. Nama yang selama ini identik dengan sosok ipar yang baik hati, kini justru diucapkan sebagai bagian dari sebuah perjanjian yang keji. Sesaat setelah nama itu disebut untuk ketiga kalinya, Mbah Jenggot mengambil sebuah jarum panjang berwarna hitam. Ia mengangkat boneka lilin setinggi dada. "Deloken, lihat baik-baik." Tanpa banyak bicara, jarum pertama ditusukkan perlahan ke bagian dada boneka. Disusul tusukan kedua pada bagian perut, lalu beberapa tusukan lain di kedua lengan dan kaki. Sudirman refleks memalingkan wajahnya. Entah mengapa dadanya terasa sesak melihat boneka kecil itu. Apa memang harus seperti itu?" tanyanya lirih. Mbah Jenggot tidak menjawab. Ia hanya terus memusatkan perhatian pada boneka tersebut sebelum meletakkannya kembali ke atas tikar. Dan beberapa saat kemudian, ia mengambil ayam hitam yang sejak tadi terikat di samping sesajen. Dengan gerakan cepat, ayam itu disembelih sebagai bagian dari rangkaian ritual. Darahnya ditampung dalam sebuah wadah kecil yang kemudian diletakkan di dekat nyala lilin. Mbah Jenggot mengucapkan doa-doa yang tidak difahami Sudirman maupun Yanti. Bukan doa, melainkan mantra. Keduanya hanya duduk diam dengan wajah tegang. Setelah semua perlengkapan tersusun kembali, Mbah Jenggot menyalakan api pada wadah sesajen. Asap tipis perlahan membumbung ke udara. Cahaya api yang semula kecil semakin membesar, menerangi wajah ketiga orang yang berada di dalam gubuk itu. Mbah Jenggot memejamkan mata cukup lama. Kedua telapak tangannya diarahkan ke nyala api, seolah sedang memusatkan seluruh perhatiannya pada kobaran api kecil tersebut. Ia tidak menjelaskan apa yang sedang dilakukan. Yang terdengar hanya suara kayu yang terbakar pelan dan hembusan angin dari luar gubuk. Sudirman memperhatikan kobaran api itu tanpa berkedip. Dadanya semakin gelisah. "Kalau semua ini berhasil," bisiknya pelan, "kalian akan mendapatkan apa yang kalian cari," jawab Mbah Jenggot singkat. "Tetapi ingat, jangan pernah merasa cukup. Jangan pula mencoba mengingkari perjanjian. Serahkanlah hati kalian." Yanti mengangguk mantap. Kami mengerti, Mbah." Malam itu berakhir tanpa peristiwa aneh yang dapat mereka lihat secara langsung. Tidak ada kilatan cahaya,
Tidak ada suara mengerikan dan tidak ada kejadian di luar nalar yang tampak di hadapan mereka. Namun sejak mereka meninggalkan gubuk tua itu, sesuatu mulai berubah perlahan. Meski perubahan tersebut baru benar-benar terasa beberapa hari kemudian. Di rumah Ardi, Ratna yang sebelumnya sehat mulai mengeluhkan tubuhnya mudah lelah. Awalnya ia mengira hanya masuk angin biasa. "Mas, akhir-akhir ini badanku rasanya capek terus." Ardi yang sedang menikmati kopi pagi menoleh. "Jangan terlalu banyak kerja ya, istirahat dulu saja." Ratna tersenyum kecil. Mungkin memang kecapean. Tidak ada yang menganggapnya serius. Namun 2 hari kemudian Ratna mulai kehilangan nafsu makan. Wajahnya tampak pucat. Tubuhnya sering terasa dingin meski cuaca sedang panas. Ia beberapa kali hampir terjatuh ketika sedang menyiram tanaman di halaman rumah. Dan peristiwa itu akhirnya seperti sekarang yang sedang di rumah Pak Kiai Romli. Sementara itu, di rumah kontrakan Sudirman, keajaiban yang mereka harapkan mulai terjadi. Suatu pagi, Yanti bermaksud merapikan tempat tidur. Ketika mengangkat bantal, ia mendapati sebuah amplop coklat terlipat rapi. "Pak!" Sudirman yang sedang menyapu halaman bergegas masuk. "Ada apa?" Yanti membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya uang tunai dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada penghasilan mereka selama beberapa bulan. Sudirman terbelalak. "Iki kok ngendi duweke? Dari mana ini uangnya?" Yanti hanya mampu menggeleng. Keduanya saling berpandangan tanpa berkata-kata. Mereka tahu betul bahwa tidak ada seorang pun yang masuk rumah semalam. Hari berikutnya, jumlah uang itu kembali muncul, lalu hari berikutnya lagi. Nominalnya memang tidak selalu sama, tetapi selalu cukup untuk membayar cicilan yang selama ini membuat mereka tercekik. Sedikit demi sedikit, hutang koperasi mulai lunas. Tagihan bank selesai dibayar. Pemilik kontrakan yang semula terus mengancam mengusir mereka mendadak tersenyum ramah karena seluruh tunggakan telah dilunasi. Keberuntungan itu membuat Sudirman mulai kembali percaya diri. "Akhirnya hidup kita berubah juga." Yanti tersenyum puas. "Aku bilang juga apa?" Tidak lama kemudian mereka membeli sepeda motor baru. Perabot rumah diganti, televisi baru menghiasi ruang tamu. Lemari es yang selama bertahun-tahun hanya menjadi impian, akhirnya berdiri angkuh di dapur kontrakan mereka. Tetangga mulai bertanya-tanya, "Loh, Pak Sudirman sekarang usahanya apa ya?" Sudirman hanya tersenyum. "Ya, usaha saya tetap di perdagangan. Rezeki tahun ini kayaknya saya bakal banyak." Jawaban itu selalu diulang kepada siapapun yang bertanya. Namun semakin banyak harta yang mereka nikmati, semakin hilang pula rasa bersalah yang dulu sempat muncul. Ratna yang dahulu sering membantu mereka, kini hampir tidak pernah mereka kunjungi lagi. Bahkan ketika Ardi beberapa kali mengajak makan bersama, Yanti selalu mencari alasan untuk menolak. "Kalau ketemu mereka aku jadi gak enak." "Bukan gak enak," sahut Yanti. "Lebih baik kita fokus sama hidup kita sendiri." Keserakahan perlahan menggantikan rasa syukur. Apa yang semula dianggap cukup, kini terasa kurang. Mereka mulai membayangkan rumah yang lebih besar, mobil pribadi, hingga usaha baru yang lebih megah. Harta yang datang tanpa kerja keras membuat mereka lupa bahwa semua itu memiliki imbalan yang kelak harus diberikan, mungkin dari sisa kehidupannya. Hari demi hari berlalu. Kondisi Ratna justru terus menurun hingga akhirnya tiba pada saat tubuhnya lumpuh dan dipenuhi bisul-bisul yang aneh tidak mampu dijelaskan dunia medis. Kenangan itu berakhir ketika Ardi masih duduk terpaku di hadapan Kiai Romli di pesantren.
Wajahnya pucat setelah mendengar bahwa istrinya menjadi sasaran sebuah tumbal pesugihan. "Pak," ucap Ardi dengan suara bergetar, "apa benar semua ini akibat perbuatan manusia?" Pak Romli mengangguk perlahan. Beliau kembali berkata, "Ini bukan penyakit yang datang dengan sendirinya. Ada ikhtiar buruk dari seseorang yang membuka jalan kepada ilmu hitam." Ardi menundukkan kepala. Air matanya menetes tanpa mampu dibendung. "Masih bisakah istri saya diselamatkan? Selama Allah mengendaki selalu ada harapan." Pak Romli memandang Ratna yang terbaring lemah. Perempuan itu kini hampir tidak mampu membuka matanya. Nafasnya pendek-pendek, sementara bisul-bisul di tubuhnya tampak semakin membesar. "Aku akan melakukan ruqyah syariah," ujar Pak Romli dengan tegas. "Bukan hanya sekali, tetapi bertahap selama 7 hari berturut-turut. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar segala ikatan yang mendolimi istrimu diputus." Ardi mengangguk tanpa ragu. "Saya siap, Pak." Menjelang waktu maghrib, beberapa santri membantu memindahkan Ratna ke sebuah ruangan khusus yang sederhana. Tidak ada benda-benda aneh di dalamnya. Para santri putri itu hanya menyiapkan sebuah tikar bersih, mushaf Al-Quran dan penerangan yang cukup. Suasana terasa tenang, dipenuhi lantunan ayat suci yang dibaca para santriwati. Pak Romli duduk di sisi Ratna, lalu mulai ruqyah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran secara tartil. Pada awalnya Ratna hanya memejamkan mata, namun beberapa menit kemudian tubuhnya mulai bergetar. Jemari tangannya yang semula kaku perlahan mengepal kuat. Nafasnya berubah menjadi berat. Ardi menggenggam tangan istrinya dengan cemas. "Dek, yang kuat ya. Mas di sini." Belum sempat kalimat itu selesai, tubuh Ratna mendadak melengkung kaku. Kelopak matanya terbuka lebar, tetapi tatapannya kosong. Dari tenggorokannya keluar suara geraman berat yang sama sekali bukan seperti suara lembut yang selama ini dikenal Ardi. Ruqyah hari pertama baru saja dimulai, tetapi reaksi Ratna sudah membuat seluruh ruangan dipenuhi ketegangan. Tubuh perempuan itu melengkung kaku di atas tikar, sementara kedua tangannya mengepal begitu erat hingga ruas-ruas jarinya memutih. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan tidak beraturan. Ardi yang sejak tadi duduk di sampingnya spontan bangkit. Tetapi 2 orang santri memberi isyarat agar ia tetap tenang dan tidak mengganggu jalannya ruqyah. Meski begitu, sebagai suami, Ardi tidak sanggup menyembunyikan kegelisahannya. Matanya berkaca-kaca melihat perempuan yang selama bertahun-tahun menjadi pendamping hidupnya kini berjuang di ambang maut. Pak Romli tetap duduk dengan tenang di hadapan Ratna. Wajah beliau tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Dengan suara yang mantap, beliau terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap lafaz dibaca perlahan, jelas, dan penuh kekhusyukan. Suasana di ruangan itu terasa begitu khidmat. Lantunan ayat suci memenuhi sudut ruangan, berpadu dengan hembusan angin malam yang masuk melalui jendela kayu yang terbuka sedikit. Belum genap 15 menit ruqyah berlangsung, Ratna tiba-tiba kembali membuka matanya lebar-lebar. Tatapannya kosong, seolah sedang memandang seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Wajahnya yang pucat berubah tegang. Otot-otot di lehernya mengeras. Ardi meraih tangan istrinya. "Dek, dengar suara Mas. Kamu kuat." Namun, Ratna tidak memberikan respon seperti biasanya. Bibirnya bergerak pelan, lalu terdengar suara yang begitu berat keluar dari tenggorokannya. "Hentikan!" Ardi membeku. Suara itu jelas bukan suara Ratna. Nada bicaranya rendah, kasar, dan terdengar jauh lebih tua.
Bahkan beberapa santri yang telah berkali-kali mendampingi proses ruqyah saling berpandangan, karena reaksi tersebut menunjukkan bahwa gangguan yang menimpa Ratna bukanlah perkara ringan. Pak Romli tidak menghentikan bacaannya. Beliau justru memperjelas lantunan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang semakin tegas. Ratna kembali menggeram. "Cukup, hentikan." Tubuhnya mendadak bergetar hebat. Kedua kakinya menendang tanpa arah. Sementara tangannya berusaha menutupi kedua telinganya seolah tidak sanggup mendengar bacaan Al-Quran yang terus dikumandangkan. Ardi hampir menangis. "Pak, kenapa istri saya jadi seperti ini?" Tanpa menghentikan bacaannya, Pak Romli menjawab singkat, "Jangan takut, teruslah berdoa." Mendengar itu, Ardi segera memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Ia terus beristighfar dan memohon kepada Allah agar Ratna diberi kekuatan melewati ujian tersebut. Tak ada lagi yang bisa dilakukannya selain berdoa dan berharap pertolongan Allah turun kepada istrinya. Ruqyah malam pertama berlangsung hampir 2 jam. Setelah selesai, tubuh Ratna tampak lemas luar biasa. Nafasnya mulai teratur, tetapi ia masih belum sadarkan diri sepenuhnya. Pak Romli meminta para santri membersihkan tubuh Ratna dengan air yang telah dibacakan doa, lalu menyuruh Ardi beristirahat. "Malam ini baru permulaan," kata Pak Romli pelan. "Besok reaksinya bisa lebih berat." Ucapan itu benar-benar terjadi. Memasuki malam kedua, kondisi Ratna justru semakin mengkhawatirkan. Begitu bacaan Al-Quran dimulai, tubuhnya kembali kejang. Kali ini jauh lebih hebat dibanding malam sebelumnya. Seluruh otot tubuhnya menegang hingga beberapa santri harus membantu menjaga agar tubuh Ratna tidak membentur lantai. Ratna kembali mengeluarkan suara berat yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. "Dia milikku." Ardi langsung malingkan wajah sambil mengusap air mata. "Itu bukan Ratna, itu bukan Ratna." Ia mengulang kalimat itu berkali-kali untuk menguatkan dirinya sendiri. Pak Romli tetap tenang. Tidak sedikit pun beliau meninggikan suara atau menunjukkan kemarahan. Bacaan Al-Quran terus dilantunkan dengan penuh keteguhan. Sesekali beliau berhenti untuk memanjatkan doa, kemudian kembali membaca ayat-ayat yang sama dengan penuh penghayatan. Menjelang akhir ruqyah malam kedua, sesuatu mulai berubah. Bisul terbesar yang berada di lengan Ratna pecah dengan sendirinya. Cairan kental kehijauan keluar cukup banyak. Para santri segera membersihkannya menggunakan kain bersih dan air hangat. Anehnya, setelah cairan itu dibersihkan, kulit di sekitarnya tidak lagi tampak membengkak seperti sebelumnya. "Alhamdulillah," bisik Ardi. Pak Romli hanya mengangguk. "Itu pertanda baik." Di hari berikutnya, proses serupa kembali dilakukan. Pagi hari Ratna masih tampak sangat lemah. Ia belum mampu membuka mata lebih dari beberapa detik. Namun ketika Ardi menggenggam tangannya, ia merasakan jari-jari istrinya tidak lagi sedingin beberapa hari sebelumnya. "Mas," bisik Ratna lirih. Ardi langsung mendekat. "Iya, Dek. Aku dengar suara Mas." Ardi tersenyum sambil menahan tangis. "Mas selalu di sini, Dek." Meski hanya beberapa kata sederhana, kalimat itu menjadi harapan besar bagi Ardi. Untuk pertama kalinya sejak tiba di pesantren, Ratna mampu mengenali suara suaminya. Malam ketiga dan keempat kembali dipenuhi perjuangan. Tubuh Ratna masih beberapa kali bereaksi keras ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Namun intensitasnya mulai berkurang. Suara berat yang keluar dari tenggorokannya terdengar semakin lemah. Sementara itu, hampir seluruh bisul yang memenuhi tubuhnya perlahan mulai mengering setelah pecah satu demi satu. Bau anyir yang selama ini memenuhi ruangan juga mulai berkurang. Para santri saling bersyukur melihat perkembangan tersebut. "Semoga Allah mengangkat penyakitnya," ujar salah seorang santriwati.
Amin, jawab yang lain hampir bersamaan. Memasuki malam kelima, Pak Romli kembali memulai ruqyah seperti biasa. Ratna tidak lagi memberontak sehebat sebelumnya, tetapi wajahnya tampak sangat kesakitan. Sesekali ia meringis sambil memegang dadanya. Sesak, bisiknya. Ardi segera mengusap kening istrinya. Sabar ya dek. Kyai Romli meminta Ardi terus membacakan istighfar bersama Ratna. Suasana ruangan dipenuhi lantunan doa. Tak ada seorang pun yang berbicara dengan suara keras. Semua berharap malam itu menjadi titik balik kesembuhan Ratna. Harapan tersebut benar-benar terwujud pada malam ke-6. Saat bacaan ruqyah mencapai bagian tertentu, Ratna tiba-tiba batuk sangat keras. Tubuhnya membungkuk ke depan. Ardi buru-buru menopang bahunya. Dek. Belum sempat siapapun bereaksi, Ratna memuntahkan cairan berwarna hitam pekat ke dalam wadah yang telah disiapkan para santri. Jumlahnya cukup banyak hingga membuat Ardi terkejut. Cairan itu jauh berbeda dengan darah biasa. Warnanya sangat gelap dan mengental. Setelah muntahan itu keluar, Ratna langsung terkulai lemas. Ardi panik. Pak. Namun Pak Romli justru mengangkat tangan memberi isyarah agar ia tetap tenang. Biarkan. Beberapa detik kemudian, Ratna menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Perlahan-lahan jemari tangan kanannya bergerak. Ardi membelalakan mata. Pak, jari Ratna bergerak, Pak. Ratna sendiri tampak kebingungan. Ia mencoba mengangkat tangannya perlahan. Meski masih lemah, tangannya benar-benar sudah bisa digerakkan. Air mata Ardi langsung mengalir deras. Alhamdulillah. Pak Romli tersenyum tipis. Allah sedang menunjukkan pertolongannya. Keesokan paginya, perkembangan Ratna semakin jelas. Ia sudah mampu membuka mata lebih lama. Bahkan ketika Ardi menyuapkan bubur hangat, Ratna dapat menelannya tanpa kesulitan. Mas, iya. Aku ingin duduk, Mas. Dengan hati-hati Ardi membantu istrinya bersandar. Meski tubuhnya masih gemetar, Ratna akhirnya berhasil duduk untuk pertama kalinya setelah berhari-hari hanya terbaring. Hari itu menjadi hari yang penuh harapan. Memasuki malam ke-7, seluruh santri berkumpul membantu jalannya ruqyah terakhir. Bacaan Al-Quran kembali menggema memenuhi ruangan. Kali ini tubuh Ratna tidak lagi memberontak. Ia hanya menangis pelan sambil memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa henti di kedua pipinya. Ketika ruqyah selesai, Pak Romli menatap Ratna dengan penuh syukur. Coba berdiri. Ardi langsung bantu istrinya. Ratna sempat ragu. Kakiku masih lemas, Mas. Pelan-pelan saja, Dek. Dengan bertumpu pada lengan Ardi, Ratna menggerakkan kedua kakinya. Langkah pertama masih goyah, langkah kedua mulai lebih kuat, hingga akhirnya ia benar-benar mampu berdiri sendiri. Ruangan itu dipenuhi ucapan syukur. Ardi tidak mampu lagi membendung air matanya. Ia memeluk Ratna erat-erat. Alhamdulillah, kamu kembali, Dek. Ratna menangis di pelukan suaminya. Aku pikir aku tidak akan bisa sembuh, Mas. Ya, kamu sembuh dan kita bisa pulang bersama ke rumah kita. Beberapa hari kemudian kondisi Ratna hampir pulih sepenuhnya. Bisul-bisul di tubuhnya telah mengering dan perlahan menghilang. Wajahnya kembali memiliki warna. Nafsu makannya pulih. Ia bahkan sudah mampu berjalan mengelilingi halaman pesantren dengan langkah perlahan. Sebelum mereka berpamitan, Ardi dan Ratna mencium tangan Pak Romli. Kami tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikan Pak Kiai. Pak Romli menggeleng lembut. Jangan berterima kasih kepada saya. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberi kesembuhan. Beliau kemudian memandang Ardi dengan wajah yang kembali serius. Iya Pak Kiai. Ikatan yang menyerang istrimu sudah diputus. Ardi menghela nafas lega. Tapi satu kata itu kembali membuat dadanya berdebar. Setiap perbuatan memiliki akibat. Ardi terdiam. Orang yang berniat mengorbankan istrimu tidak akan bisa lari dari balasan atas perbuatannya.
Bukan karena kita yang membalas, tetapi karena setiap keburukan akan kembali kepada pelakunya sesuai kehendak Allah. Doakan saja agar mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Ardi mengangguk pelan. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan siapa sebenarnya orang yang tega mengincar Ratna. Sementara itu, di rumah kontrakan yang beberapa bulan terakhir dipenuhi kemewahan baru, Sudirman sedang menghitung uang hasil pesugihan yang kembali muncul di bawah bantal. Namun senyum di wajahnya perlahan memudar ketika Yanti tiba-tiba menggaruk lengannya tanpa henti. "Pak, ada apa? Ini entah kenapa kulitku kok gatal sekali, Pak." Sudirman menoleh. Di lengan istrinya tampak sebuah benjolan kecil kemerahan yang belum pernah ada sebelumnya. Ia belum menyadari bahwa benjolan kecil itu bukan sekedar gatal biasa, melainkan pertanda awal dari balasan mengerikan yang perlahan mulai mengetuk pintu rumah mereka. Pada malam itu juga, Yanti terus menggaruk lengannya tanpa henti. Mula-mula ia mengira hanya digigit serangga atau mengalami alergi karena cuaca yang sedang panas. Namun rasa gatal itu bukan semakin berkurang, melainkan semakin menjadi-jadi. Kulit di sekitar benjolan memerah, terasa panas ketika disentuh, lalu perlahan membengkak hingga sebesar telur ayam. Sudirman yang melihat kondisi istrinya hanya menyuruhnya mengoleskan salep. Tidak sedikit pun terlintas di benaknya bahwa petaka yang pernah menimpa Ratna kini sedang berjalan menuju mereka. Keesokan paginya, Yanti terbangun sambil meringis kesakitan. Benjolan di lengannya telah berubah menjadi bisul besar, berisi cairan kekuningan. Rasa nyeri menjalar hingga ke bahunya. Ia bahkan kesulitan mengangkat tangan untuk menyisir rambut. "Pak, sakit sekali ini." Sudirman segera mendekat. "Coba kita ke klinik yuk." Yanti mengangguk pelan sambil menahan air mata. Mereka mendatangi klinik terdekat. Dokter yang memeriksa mengira itu hanyalah infeksi kulit biasa. Salep antibiotik dan obat minum diberikan. Yanti diminta banyak beristirahat. Namun baru 2 hari mengkonsumsi obat, bukan kesembuhan yang datang, melainkan bisul-bisul baru mulai bermunculan di bagian punggung, paha, dan perut. Belum selesai mereka dibuat panik oleh kondisi Yanti, Sudirman merasakan rasa gatal yang sama muncul di lehernya. Awalnya hanya sebesar biji jagung, tetapi dalam waktu singkat berubah menjadi benjolan besar yang terasa seperti terbakar. "Kenapa sekarang aku juga begini?" gumamnya cemas. Semakin hari keadaan mereka semakin mengerikan. Bisul-bisul itu bukan hanya bertambah banyak, tetapi juga pecah satu persatu, mengeluarkan nanah kehijauan yang jauh lebih kental daripada yang pernah dialami Ratna. Bau busuk yang keluar begitu menyengat hingga memenuhi seluruh ruangan kontrakan. Meski jendela dan pintu dibuka lebar, aroma tidak sedap itu tetap bertahan seolah melekat di setiap sudut rumah. Yanti menangis hampir setiap malam. "Apa ini penyakit yang sama seperti Ratna?" Sudirman terdiam. Nama Ratna yang diucapkan istrinya membuat dadanya berdebar hebat. Ingatan tentang malam di gubuk Mbah Jenggot kembali memenuhi pikirannya. Untuk pertama kalinya sejak menerima kekayaan dari pesugihan, ia benar-benar merasakan ketakutan yang tidak mampu dijelaskan. "Kita harus menemui Mbah Jenggot," katanya pelan. Malam itu juga, meski tubuhnya keduanya dipenuhi rasa sakit, mereka memaksa diri menuju gubuk tua di tepi alas. Perjalanan yang dulu terasa penuh harapan, kini berubah menjadi perjalanan yang dipenuhi kepanikan. Sesampainya di sana, gubuk itu masih berdiri seperti sebelumnya. Lampu minyak di teras menyala redup. Sudirman mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. "Bah, tolong kami." Tidak lama kemudian pintu terbuka.
Mbah Jenggot memandang mereka sekilas. Wajah tuanya tetap datar. "Kalian datang? Mbah, tolong kami," seru Yanti sambil memperlihatkan lengannya yang penuh bisul. Sudirman ikut memohon. "Penyakit ini semakin parah. Tolong hentikan." Mbah Jenggot tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Ia hanya menghela nafas panjang. "Terlambat." Sudirman membelalakan mata. "Maksud Mbah?" "Perjanjian itu sudah berbalik." "Apa?" "Tumbal yang kalian pilih berhasil diselamatkan." Jantung Sudirman seperti berhenti berdetak. "Bagaimana mungkin?" Mbah Jenggot memandang lurus ke arah mereka. "Ada orang yang memutus ikatan itu." "Lalu kami bagaimana, Mbah?" "Kalian menerima akibat dari pilihan kalian sendiri." Yanti langsung berlutut. "Mbah, kami mohon." Orang tua itu menggeleng pelan. "Aku tidak bisa membantu." "Kenapa, Mbah?" "Karena jalan yang kalian pilih telah tertutup. Jangan pernah mengira seseorang bisa mengambil kehidupan orang lain tanpa menanggung akibatnya." Sudirman hampir kehilangan keseimbangan. "Berarti kami akan mati?" Mbah Jenggot tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sambil mengucapkan istighfar pelan. "Pergilah." Itu saja?" "Banyak-banyaklah memohon ampun kepada Tuhanmu." Kalimat itu menjadi jawaban terakhir yang mereka terima. Sudirman dan Yanti pulang dengan langkah gontai. Tidak ada lagi harapan yang tersisa. Orang yang dahulu mereka anggap mampu memberikan jalan keluar, kini bahkan menolak menyentuh mereka. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Bisul-bisul di tubuh mereka terus membesar. Setiap kali satu mengering, 3 bisul baru muncul di bagian tubuh lain. Nanah keluar hampir tanpa henti. Bau busuk semakin menyengat hingga tetangga mulai mengeluhkan aroma yang berasal dari rumah kontrakan mereka. "Baunya kok makin parah ya? Apa ada bangkai di rumah itu?" "Iya, sudah beberapa hari nggak lihat Pak Sudirman keluar ya." Bisik-bisik warga mulai terdengar di mana-mana. Beberapa orang yang dulu kagum melihat perubahan ekonomi Sudirman kini mulai mengingat sesuatu yang terasa janggal. Dulu mereka miskin, iya. Tapi tiba-tiba punya motor baru, kulkas baru. Terus sekarang malah sakit aneh. Ucapan-ucapannya itu semakin menyebar dari mulut ke mulut. Tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Tetapi banyak warga mulai menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik kekayaan mendadak pasangan tersebut. Sudirman dan Yanti kembali mencoba berobat ke rumah sakit. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan sebagaimana yang pernah dialami Ratna. Hasilnya hampir sama. Tidak diketemukan penyebab yang jelas. Obat-obatan hanya mampu mengurangi nyeri untuk sementara, tetapi tidak menghentikan munculnya bisul baru. Setiap malam mereka hanya mampu menahan rasa sakit. Tubuh mereka terasa seperti ditusuk ribuan jarum dari dalam. Sendi-sendi mereka nyeri luar biasa. Kulit mereka terus mengeluarkan cairan yang membuat pakaian selalu basah. Tidur menjadi kemewahan yang hampir tidak pernah mereka rasakan lagi. Suatu malam, ketika rasa sakit mencapai puncaknya, Yanti memegang tangan suaminya yang juga penuh luka. "Pak, iya, kalau saja waktu itu kita nggak datang ke tempat itu." Air mata Sudirman mengalir perlahan. "Aku yang salah. Kita berdua salah, Pak. Aku iri sama Ardi." Yanti memejamkan mata. "Aku juga." Untuk pertama kalinya mereka mengakui dosa yang selama ini berusaha mereka sembunyikan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sudah hampir 3 bulan mereka hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Rumah kontrakan mereka berubah menjadi tempat yang dihindari warga. Anak-anak tidak lagi berani bermain di depan rumah. Bahkan penjual sayur memilih melewati gang lain karena tidak tahan dengan bau yang keluar dari dalam rumah. Hanya beberapa tetangga yang masih memiliki rasa iba dan sesekali meletakkan makanan di depan pintu tanpa masuk ke dalam. Suatu sore, salah seorang tetangga memberanikan diri mengetuk pintu karena sudah 2 hari tidak melihat Sudirman maupun Yanti keluar. Tak ada jawaban. Beberapa warga akhirnya membuka pintu secara perlahan.
Suasana di dalam rumah begitu sunyi. Sudirman dan Yanti ditemukan terbaring di kamar mereka. Keduanya sudah tidak lagi bernafas. Wajah mereka tampak sangat pucat. Penderitaan yang mereka rasakan selama berbulan-bulan akhirnya berakhir. Tidak seorang pun berani mendekati jenazah mereka, selain karena bau yang masih menyengat. Banyak warga merasa takut setelah mendengar berbagai cerita tentang perubahan hidup pasangan tersebut. Akhirnya pengurus masjid bersama beberapa tokoh agama datang membantu mengurus pemakaman. Sebelum dimandikan, mereka terlebih dahulu memanjatkan doa dan memohon perlindungan kepada Allah. Proses pemulasaran dilakukan dengan penuh kehati-hatian, hingga akhirnya kedua jenazah dimakamkan secara layak di pemakaman umum desa. Beberapa hari setelah pemakaman, kabar itu sampai ke telinga Ardi. Ia segera mengajak Ratna datang melayat. Di rumah kontrakan yang kini kosong itu, mereka bertemu dengan salah seorang tetangga yang tanpa sengaja menceritakan perubahan hidup Sudirman selama setahun terakhir ini. "Pak Ardi, sebenarnya kami juga heran. Heran kenapa? Dulu kakak panjenengan tiba-tiba kaya." Ardi terdiam mendengarkan. "Lalu sebelum meninggal, mereka sering menyebut nama Bu Ratna sambil menangis." Ratna saling berpandangan dengan Ardi. Belum puas dengan penjelasan itu, Ardi kembali menemui Kiai Romli untuk menceritakan semua yang didengarnya. Setelah mendengarkan dengan tenang, Pak Romli menghela nafas panjang. "Le, sekarang kamu sudah tahu siapa orang yang berniat menjadikan istrimu sebagai tumbal." Ardi menundukkan kepala. Air matanya menetes tanpa mampu ditahan. "Kenapa harus kakak saya sendiri, Pak Kiai? Iri hati mampu menutup hati seseorang hingga tidak lagi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah." Ratna menggenggam tangan suaminya. Meski hatinya terluka, ia tidak mampu membenci orang yang selama ini pernah dianggap sebagai keluarga sendiri. "Mas," Ardi menoleh. "Kita doakan saja semoga Allah mengampuni mereka." Ardi mengangguk perlahan. "Aku memaafkan mereka." Ratna ikut mengangguk. "Aku juga." Mereka sadar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Luka yang ditinggalkan peristiwa itu akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Namun mereka memilih melepaskan dendam agar hati mereka tidak ikut dipenuhi kegelapan yang dahulu telah menghancurkan Sudirman dan Yanti. Sejak hari itu, Ardi semakin rajin bersedekah dan mempererat silaturahmi dengan keluarga yang masih ada. Ratna juga aktif mengikuti pengajian dan mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat. Bagi mereka, harta hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh Allah. Yang jauh lebih penting adalah menjaga hati agar tidak dipenuhi rasa iri terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Kisah tragis Sudirman dan Yanti akhirnya menjadi pelajaran yang terus dikenang oleh warga sekitar. Banyak yang menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang benar-benar membawa keberkahan jika diperoleh melalui jalan yang menyimpang. Keserakahan mungkin mampu membutakan mata untuk sementara, tetapi akibatnya akan selalu mengikuti pelakunya. Begitu pula dengan iri hati. Ketika dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan, ia dapat mengubah saudara menjadi musuh, menghapus rasa kasih sayang dan mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Karena pada akhirnya, jalan pintas menuju kekayaan tidak pernah benar-benar membawa kebahagiaan. Sebaliknya, kejujuran, kesabaran, dan rasa syukur adalah jalan yang akan menjaga hati tetap tenang. Sebab setiap kebaikan akan kembali kepada pelakunya dengan izin Allah. Begitu pula setiap keburukan akan kembali kepada orang yang memilih untuk menanamnya. Semoga bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Tony FS pamit, terima kasih untuk penulisnya, matur nuwun. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak ya, dari Taiwan, Hong Kong, Wonosobo, Tangerang, Indramayu ya, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Matur nuwun, alhamdulillah.